الله 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 الله. اللهم صل على محمد يا رب عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم خلق ما نقول. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والآوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا داوى يا اشتقنا لك والهوى نادانا والآوى نادانا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أرحم لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى. يا مكة ماذا نقول وفي
قد ولد الرسول يا مكة ماذا نقول وفيك قد ولد الرسول وكلنا نرجو القبول بمحمد نبينا بشرى لنا من المنى للعنا وفن يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril awsari wa diyaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, ahbabana fillah, duyupan al-a'izza, dalam satu perhimpunan agung, detik-detik waktu yang akan menjadi kebanggaan kita nanti pada hari pembalasan, saat ketika dengan kita berkumpul bersama kumpulan daripada para malaikat dengan curahan rahmat yang pertama, dengan maghfirah, anugerah dan keampunan yang kedua, dengan ketentraman dan juga dengan ketenangan hati yang ketiga, di mana dengan satu prasaksian yang akan Allah perkatakan kepada para malaikatul kiram, dengan perhimpunan-perhimpunan yang seperti ini, yang dengan kita berkumpul min qabaila syatta, daripada berbagai penjuru, yang datang daripada kampung baru, yang datang daripada kampung lama, yang datang daripada kampung moden, terpulang yang datang daripada Janda Baik, yang datang daripada Melaka, daripada SD, daripada Shah Alam. Masya Allah, tabarakallah. Kita tidak ada mata-mata, juga tidak ada target, tidak ada tujuan untuk kita berkumpul pada malam hari ini selain daripada untuk kita memperingati zikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling patut untuk kita rayakan hari kelahirannya, manusia yang paling patut untuk kita idolakan, manusia yang paling patut untuk kita sanjung dan juga untuk kita puji. Bagaimana tidak, ana sayyidu waladi Adam, aku merupakan penghulu kepada anak Adam. Biadi, di tanganku nanti pada hari kiamat, liwaul hamdi, bendera kepujian,
Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabiullah Adam dan juga dengan nabi-nabi yang lainnya berada di bawah benderaku nanti pada hari kiamat. Awwalu man tanshaqqu 'alaihil ardu, merupakan insan manusia yang pertama yang akan dibagi Allah nanti pada hari kiamat. Sahibul liwa'il ma'qud, pemegang bendera keagungan dan kemuliaan. Sahibul syafa'atil uzma, sahibul haudil maurud, yang memiliki telaga Kautsar. Man syaribahu, Nabi kita bersabda, barang siapa mendapatkan seteguk air minum daripada telaga Kautsar, la yazma'u ba'da abada, tidak akan dahaga selama-lamanya. Inilah insan yang kita sanjung, insan yang dengan kita pada waktu kita duduk, manusia yang dengan kita pada waktu kita berdiri, pada waktu kita berpakaian, kita di masjid, kita di office, kita di rumah, kita berada di mana saja. Dengan baginda Nabi itu dengan sorban dan juga dengan pakaiannya, dengan baginda Nabi pada waktu kita makan dan minumnya, dengan baginda Nabi pada waktu rehat, santai dan tidurnya, dengan baginda Nabi pada waktu kita mukim, pada waktu kita bepergian, pada waktu kita musafir, ke mana saja kita pergi, kita mendapatkan bimbingan, kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan pedoman hidup, agar bagaimana dengan kita mendapatkan yang terbaik nanti di sisi Allah Jalla Jalaluh, agar bagaimana dengan kita boleh bebas daripada segala belenggu, daripada segala macam bentuk penjajahan yang menjajah kepada hati kita, jasmani kita, rohani kita, pikiran kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sejak pada 26 hari yang lalu dengan kita sama-sama merayakan hari kemerdekaan yang ke Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang ke-60, yang ke-60, 67, hitung sendirilah, minta maaf sudah tak hitung lagi. Kita rayakan hari kemerdekaan, masya Allah tabarakallah. Jadi dengan kita bebas daripada penindasan, bebas daripada kezaliman, bebas daripada kediktaturan, bebas daripada ketidakamanan. Buat hati kita jadi tidak tentram, buat pikiran kita jadi tidak tenang, buat hidup kita jadi tidak aman, buat hidup kita jadi tidak selesa, disebabkan kena penjajah sadis songgoh, tak bagi kita rehat cukup, mungkin tidak ada rehat langsung, tak bagi dengan kita santai, tak ada ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana, zahara dinul muayyad bidurin Nabi Ahmad, zahara dinul muayyad bidurin Nabi Ahmad. Ya hanana bi Muhammad, dalikal fadlu min Allah. Allah ya hanana 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 ya hanana. Tak ada yang namanya ya hanana ya hanana, tak ada yang namanya makan siakap 3 rasa, atau juga dengan kita memilih milah makan asam pedas, atau juga dengan masak korma, atau juga dengan kepala ikan, kari kepala ikan. Tak ada pilih-pilih yang semacam itu. Kita tertindas, nenek moyang kita teraniaya itu dengan penjajah selama tidak kurang daripada 116 tahun dengan Belandanya, berapa pula dengan British, Indonesia dengan Belandanya selama 350 tahun. Jangankan memikirkan besok nak pergi kemana, pakai apa, makan apa, apakah nanti kita kasih gah di matam. Ya halah, masyaallah tabarak, ya halah, ya halah, Hadramaut, Lazid Hadramaut, atau juga dengan Taj Hadramaut. Yang dipikirkan kira-kira bagaimana agar terenak daripada aniaya, dicela, dicerca, dipukul, diseksa. Masya Allah tabarakallah, bermacam-macam bentuk penghinaan, bermacam-macam bentuk aniaya. Alhamdulillah pada tahun 1957, 1945 dengan Indonesia bebas kita daripada Belanda, bebas kita daripada British, Mesir bebas juga daripada Prancis, dan juga dengan Libya bebas daripada Italia, bebas daripada jajahan Portugis. Tapi ternyata masih terdapat jajahan yang paling sadis, yang paling dahsyat. Masya Allah tabarakallah,
Kalau dengan Portugis, kalau dengan Spanyol, kalau dengan Itali, kalau dengan British, kalau dengan Prancis, itu cuma menjajahnya fisikal kita. Kita teraniaya. Dalam bentuk seperti apapun penganiayaan yang berlaku kepada nenek moyang dan pahlawan kita dahulu, mereka mendapatkan ganjaran pahala, mereka mendapatkan balasan yang istimewa di sisi Allah, yang dengan penghujungnya ada yang mendapatkan pahala syahid. Masya Allah, tabarakallah, amal ibadah mereka yang walaupun apa adanya, tapi ketabahan, kesabaran saat ketika mereka dijajah, saat ketika mereka dianiaya, jangankan dengan dipukul, jangankan dengan ditikam, jangankan dengan ditembak, dengan sumpah membuat hidup kita jadi tidak tenang saja, kita sudah mendapatkan ganjaran pahala dan juga mendapatkan keampunan dosa daripada Allah Jalla Jalaluh. Ternyata penjajah yang paling sadis itulah yang namanya iblis, yang namanya hawa nafsu. Ini kalau dengan yang tadi British ada depan mata kepala kita, kita boleh melawan, kita boleh beraksi, kita boleh atur strategik agar bagaimana dengan kita boleh menang. Kalau tidak menang pun paling tidak dengan kita boleh melawan. Bagaimana kira-kira musuh kita yang tidak dapat ditatap oleh mata? Kita tidak tengok iblis, kita tidak tengok syaitan. Dengan kita pada waktu kita mandi, dengan kita pada waktu kita di rumah, dengan kita pada waktu kita di office, dengan kita pada waktu kita dengan keluarga. Syaitan mengangkat sumpah di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, la'uwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan kacau mereka, min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim, daripada hadapan, daripada belakang, daripada kanan dan kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Musuh kita dalam selimut, seperti apapun dahsyatnya penjajahan dengan British, penghujung kita mendapatkan pahala syahadah di sisi Allah. Tapi penjajah yang dalam selimut, yang kita tidak dapat mengatur strategi kita tidak melihatnya, kita tidak dapat mendeteksi di mana dia. Ini dengan musuh dalam selimut yang seperti ini dan juga dengan hawa nafsu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sasarannya agar bagaimana dengan kita jauh daripada agama, agar bagaimana dengan kita jauh daripada ramah. British bertindak sadis, Belanda menjajah kita, tawaju kita ya Allah ya Rahman Rahimin, jauh daripada kedamaian, jauh daripada kesenangan, jauh daripada ketenangan, jauh daripada kenyamanan, jauh daripada keamanan. Itu betul, tapi kita dekat dengan rahmah, kita dekat dengan keampunan, kita dekat dengan surga, kita dekat dengan Allah, kita dekat ridho Allah Jalla Jalaluh. Sementara musuh kita dalam selimut, yang sepatutnya kita lebih berantisipasi, kita lebih berwaspada, kita lebih berjaga-jaga. Bukan setakat kacau kita pada waktu kita hidup, pada detik-detik kelahiran kita pun dia kacau kita, ditusuk perut kita sampai kita menjerit, menangis pada hari kita dilahirkan. Dengan kita pada waktu kita makan, nih bismillahirrahmanirrahim, seketika dengan cawan diangkat dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, masuk rumah tanpa baca basmalah, setan menjajah kita, terjajah kita pada waktu kita makan, tidur dia dengan kita, sampai dengan hubungan intim dengan pasangan pun kalau kita tidak membaca doa pada seketika itu, setan akan ikut jima dengan kita, waliyadzubillah. Sasarannya apa saja? Agar membuat kamu jadi tidak nyaman. Justru kenyamanan, kenikmatan, nafsu, syahwat, malazat itu sasaran utama untuk memperangkap kita yang namanya manusia. Agar dengan kita tahu, kalau kita tanyakan satu pertanyaan yang besar dengan tanda tanya, apakah kamu itu bebas? Apakah memang betul-betul kamu itu merdeka? Apakah kita sudah bebas daripada dosa? Apakah kita sudah bebas daripada syirik? Apakah kita sudah bebas daripada ria? Apakah kita sudah bebas daripada sifat angkuh, sifat ego, sifat sombong, zalim, diktator? Satu persatu kalau kita senaraikan, perkara-perkara besar menurut agama itu merupakan salah satu daripada perbuatan yang terkutuk. Ramai yang terperangkap dengan perbuatan yang terkutuk. Salah satu daripada dosa besar, ramai yang terbabit dengan dosa-dosa besar. Salah satu daripada perkara yang menjauhkan kamu daripada Allah, daripada surga, daripada rahmat,
ternyata tidak dengan angka 1, 2, 3, 4, ribuan ramai yang terbabit. Sasarannya agar manusia jauh daripada Allah dengan kecantikan, dengan perempuan, dengan minuman, dengan hiburan. Masya Allah, hui hui hui, ha 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 ha. Hari Jumat, pagi hari Jumat senam aerobik, bukan tak boleh, tapi jangan pakai celana pendek, jangan kumpul dengan perempuan-perempuan seksi yang jadi imamnya perempuan. Doa di waktu salat, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami jadi imam, jadikanlah kami imam kepada orang-orang yang bertakwa, menjadi imam kepada orang-orang yang bertakwa. Yang hak belakang muttaqin, yang jadi imam muttaqin. Senam aerobik jadi imam perempuan. Rek. Jadi yang hak tua-tua ini pun karena sudah tak larat, nih lutut dah sakit dah. Ini ada pinggang, buah pinggang, ada gaut, makan durian gawat, makan kambing gawat. Jadi akhirnya ya walaupun tak boleh paham bahasa isyarat, sebagaimana pada waktu sembahyang tak boleh berdiri berduduk, tidak boleh berduduk berbaring, tidak boleh berbaring bertelantang, ataupun juga dengan isyarat, dengan pala, dengan isyarat atau sedang dalam hati. Jika pada masa Islam aerobik yang jadi imamnya tadi minta jadi imam kepada orang-orang yang bertakwa, sekarang kita jadi makmum kepada perempuan setengah bugil. Hei hu ha ha ha, masalah. Jadi yang tua-tua yang sudah tak larat tadi itu udah dekat dengan kubur, sudah dekat dengan akhirat, ya tak boleh sepenuhnya, isyaratnya lah paling anggut juga. Masya Allah, tabarakallah. Ini diantara daripada realiti yang kita hadapi. Sasarannya agar kita jauh daripada Allah, agar kita jauh daripada kebajikan, agar kita jauh daripada surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang paling sadis, yang paling dahsyat diantara daripada sasaran setan dan nafsu, agar bagaimana dengan seseorang itu mati dengan su'ul khatimah, menjadi temannya nanti di dalam api neraka, wal iyadzubillah. Jadi karena itu ahbabana fillah, agar dengan kita tak bolehlah kalau macam tu, nak tengok wajah sendiri pun tak boleh, nak tengok muka situ tak nampak, nunjuk-nunjuk je tapi tak nampak muka. Hadap begini kita tak nampak muka kita, orang nampak muka kita. Kalau kita nak tengok muka kita ke situ, berpaling. Cukuplah kau yang paling, awak jangan berpaling. Oke, berarti belum canggih lagi teknologi kita. Kembali, masya Allah, tabarakallah. Tadi kita perumpamakan, hati-hati, jangan sampai jadi perangkap setan, jangan sampai jadi anak buah kuncu-kuncunya setan, jangan sampai terbabit dengan jaringannya setan. Jangan sampai hidup kita jadi terjajah. Kita sudah tahu betapa sadisnya saat ketika dengan kita dijajah sama British, sama Belanda, sama Jepun. Masya Allah, tabarakallah, diperumpamakan keluar daripada mulut harimau, keluar daripada mulut buaya, masuk dalam mulut harimau. Pada waktu kita dijajah oleh Jepun pada beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah sudah bebas. Maka kalau kita sudah merasa bebas, tidak hanya sudah bebas daripada penjajah, tapi juga kita berharap bebas diri kita daripada was-was, bebas diri kita daripada riya, bebas diri kita daripada syirik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Senang, sound systemnya bagus itu, ya, sesuai dengan harganya lah. Kadang-kadang kita nak berkeseda, nak baca Quran, tapi sound systemnya tak cantik. Akhirnya suara yang cantik pun jadi tidak cantik. Sound system yang bagus nih, suara yang tak lawa pun jadi lawa. Masya Allah, tabarakallah. Itulah dia anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bila pada masa depan tu guru, depan Pak Kiai, depan Pak Menantu, Pak Mertua, depan Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tasbih.
Tapi pada waktu sendirian, Allahu Akbar, dolin, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh perangkap syaitan. Masih ada riak lagi, masih ada ujub lagi. Kita masih minta diperhatikan, kita masih minta dilihat, kita masih minta didengar. Ini diantara daripada problematika yang kita hadapi. Kita ingin bebas daripada segenap bentuk maksiat dan kemungkaran, bebas daripada riswah, bebas daripada faidah, bebas daripada kezaliman, bebas daripada kediktatoran, bebas daripada dosa. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sebagaimana kita katakan tadi itu, kalau British sadis-sadisnya penjajah membuat masyarakat Melayu masuk surga, membuat masyarakat Melayu terampunkan dosa-dosa kesalahan mereka, membuat masyarakat Melayu mendapatkan kampunan dosa daripada Allah dengan ganjaran pahala yang dilipat ganda. Tapi lembut-lembutnya bisikan syaitan dengan minumannya, dengan riswahnya, dengan wanitanya, dengan kecantikannya, dengan keindahannya, itu membuat manusia terperangkap jauh daripada ridha Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada waktu kita tidur, jangan sampai kita tidak membackup diri kita daripada setan. Nanti tidak kacau kita. Ya Allah, tidur termimpi, mimpi bertemu Rasulullah cantik, mimpi berjumpa dengan ulama bagus. Tapi kalau waktu termimpi, mimpi melakukan perkara-perkara tidak elok, sampai terpaksa harus mandi subuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia kacau kita pada waktu kita tidur, dia kacau kita pada waktu kita makan. Jadi ada dua setan dialog. Setan yang satu tuh gemuk, badannya besar, kuat, gagah perkasa. Sementara dengan setan yang satu tuh kurus kering, nampak tak ada mood, tak ada semangat, macam seperti sakaratil maut, seperti 3 minggu tidak makan. Jadi setan yang hak kurusan tadi itu tanya, awak macam mana boleh gemuk? Nampak gagah perkasa, masyaallah tabarakallah. Jadi kata yang gemukan tadi itu, aku nih jadi karir teman dengan seorang muslim, masa makannya bismillah, minumnya bismillah, pakai bajunya bismillah, masuk rumahnya bismillah. Tadi jawab salam dah, masa berjumpanya assalamualaikum, orang bagi salam kita jawab. Ingat, tambahan maklumat, Ustaz Mahdi belum tahu, hanya untuk 6 orang saja yang tidak dituntut untuk menyahut salam. Kalau kita tidak termasuk daripada 6, salam kena dijawab dengan elok. Sebab itu juga diantara daripada perangkap syaitan agar dengan Melayu tidak pandai menyahut salam. Jajahan syaitan agar dengan Melayu tidak pandai mengucapkan amin. Perangkap syaitan agar dengan Melayu makan minum dengan tangan kiri. Perangkap syaitan agar dengan Melayu masuk masjid kaki kanan pada waktu keluar, kaki kiri pada waktu masuk, tandas kaki kanan masuk, kaki kiri keluar. Itu perangkap jajahan syaitan, waliyadzubillah. Salah satu kita di majlis, kita di mana saja, kalau pada waktu seseorang itu merupakan salah satu daripada yang berenam ini, oke, jangan salam. Satu, karena dia gila, karena dia tidur, karena dia tuli, karena dia besok, karena dia kafir. Kemudian yang keenam disebabkan karena dia mati. Oke? Hidup mati. Ini semuanya hidup. Semuanya mendengar. Semuanya boleh bercakap. Semuanya waras dan sehat. Semuanya dalam keadaan celek mata. Dan semuanya orang Islam. Kalau tidak termasuk daripada kumpulan yang 6, maka jangan sampai salam tidak disahut. Bagaimana dengan perangkap setan? Setan tahu salam kalau kita sahut, salam kalau kita isytiharkan, afsus salam, sebarkan salam, kita akan selamat. Alhamdulillah, Nabi kita bersabda, afsus salamat taslamu. Sebarkan salam, kamu akan selamat. Selamat daripada COVID-19. Selamat daripada ancaman kerajaan. Selamat daripada SB. Ada SB, ada tuh, ada. SB pasti ada. Itu
Yang dari Bogor tuh kece apa pula masjid masjid baru lama, masjid baru, masjid kampung baru, kampung baru. Dia kampung lama, dia tuh bukan kampung baru, kampung yang awal-awal lagi di sini. Jadi kita nak bagi sejuk aja, kita bagi kampung baru, padahal dia kampung lama sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Afsus salam, sebarkan salam, taslamu kamu akan selamat. Selamat daripada faidah, selamat daripada riya, selamat daripada musibah, selamat daripada su'ul khatimah, selamat daripada siksa kubur, selamat daripada azab kubur, selamat daripada ancaman, selamat daripada bukit aman. Oh, itu diantara daripada mana-mananya. Kita tidak paham, sehingga dengan kita kadang-kadang pada waktu ada orang mengucapkan salam kita tidak sahut. Satu, pahalanya besar. Yang kedua, satu-satunya amalan yang masih tetap diamalkan oleh orang mati. Orang mati tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, tidak boleh bayar zakat. Baik Allah, ini karena sound systemnya bagus jadi senang menjadi begini. Baik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Lebaran di Mekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tuh Mekah Madinah tak boleh, sebab abang karena udah mati. Kalau udah mati tidak ada satupun yang berfungsi. Kalau sudah mati tak ada sholat, tidak ada yang namanya kena tutup aurat, tidak ada yang namanya kena amanah dan jujur, tidak ada yang namanya ibadah, tidak ada yang namanya zikir. Satu-satunya yang aneh betul dengan orang yang sudah meninggal dunia, ternyata mereka masih diperkenankan untuk menyahut salam orang yang berziarah ke kubur mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ahli kubur menyahut waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh, orang yang sudah mati kita salami. Kalau salam sia-sia macam itu saja, untuk apa kita salami? Karena mereka menyahut dengan salam kita. Masuk ke rumah, jadi kita ketuk rumah, assalamualaikum, tak ada orang. Assalamualaikum, astagfirullahaladzim, maklumi tak dengar kah? Rupa-rupanya rumah kosong. Masa kita buka pintu rumah, masa azan 1 menit 51 lagi, masa kita masuk bilik tak ada siapa-siapa, maka pada waktu kita masuk, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Masa kita masuk rumah kosong, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Masa kita lagi sedang sibuk sembahyang, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Masa kita sama-sama sibuk dengan rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, bacaannya, tasbihnya, takbirnya, bil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam aman, salam mahabbah, salam malam cinta Rasul, salam bahagia, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullah. Padahal kita sama-sama sibuk, sama-sama sembahyang, itu pun tetap ditutup untuk kita untuk mengucapkan salam. Jadi kita tidak terperanjat kalau dengan baginda perintahkan kepada kita untuk kita menyebarkan salam, absus salama. Kenapa? Taslamu, yang paling ideal sekali, selamat nanti daripada huru hara hari kiamat. Jadi hari ini belajar, jangan tak pandai menyahut salam. Kalau mahat anu dah tahu dah kena marah kalau mereka tidak menyahut salam dengan nero. Itu mereka sudah tahu. Jadi juga dengan kita ke di sini, Tuh Wan, Pak Atih, Mak Tam, semuanya muslimin muslimat tidak ada yang terkecuali, salam daripada siapapun yang siapa tahu membuat hati kita jadi tentram. Waalaikumsalam. Kamu juga sejahtera, aman dan selamat. Selamat hidup kita, selamat batin kita, selamat ibadah kita, selamat kita daripada segala gangguan. Tuh yang pertama. Kenapa? Dengan perkara-perkara semacam itu, sebab satu-satunya adzan berkumandang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah
آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sama-sama berzikir, tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ba', kita akan mengambil masa lagi dalam 20 menit. Hababana fillah, diupan dan aiza. Tidak ada satu penangkis dan juga satu penangkal. Tidak ada satu penyelamat untuk kita menyelamatkan lembaran hati. Melayu punya tekad, kita tidak akan berikan setapak kaki, apalagi kalau sampai berekar-ekar tanah kepada British dan juga kepada penjajah. Itu dengan kita punya kesepakatan seperti itu, akan kita usir mereka daripada negara kita, semampu kita untuk kita mengusir mereka, yang pun sampai puluhan tahun. Tapi ternyata kita yang tidak berkenan dengan British, Belanda, Portugis, atau juga dengan Spanyol dan juga dengan Prancis dan Italinya untuk duduk di negara kita, yang walaupun sesaat waktu silakan kalian kembali ke Eropa, tapi ternyata masih ramai di kalangan kita. Hati kita jadikan lembaran untuk mereka duduk, untuk mereka betapa di dalam kehidupan kita. Maka kira-kira kalau kita nak bandingkan lembaran hati, yang namanya batin, yang namanya hati, yang namanya sadar, yang namanya emes, yang namanya marwah, itu lebih murah daripada tanah. Kalau dengan tanah saja kita tidak akan berikan kepada penjajah, kenapa kita biarkan mereka, syaitan dengan hawa nafsu memijak-mijak, menginjak-injak hati kita, sehingga sampai dengan manusia terbabit kepada perkara-perkara yang dilaknat dan juga yang dimurka oleh Allah Jalla Jalaluhu. Penangkah satu-satunya, senjata yang paling canggih, lebih daripada nuklir, lebih daripada atom. Atom tidak mampu untuk menyelamatkan kita daripada syaitan. Senjata nuklir tidak mampu untuk menyelamatkan kita daripada bisikan hawa nafsu. Satu-satunya yang mampu untuk menyelamatkan kita itu adalah ilmu, amal, dan zikrullah. Jangan tidak mengaji, jangan tidak belajar, supaya hidup kita senantiasa selalu mendapatkan bimbingan ihdinas shiratal mustaqim. Doa kunut yang pertama pada waktu kita mohon pada tiap pagi di Masjid Baru, Allahumma hdina fiman hadait. Jangan tidak diaminkan pada waktu imam baca kunut semacam itu, sebab kita perlukan hidayah, kita perlukan perlindungan, kita perlukan keafiatan, kita perlukan keberkatan, kita perlukan terelak kita daripada bala dan malapetaka, ketentuan takdir buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 rangkaian kita mohon pada waktu kita membaca kunut. Aminkan di belakang, amin. Siapa tahu asbab karena dengan mulut kita mengucapkan amin, Allah kabulkan permintaan daripada tu imam.
pada waktu membaca kunut, pada waktu berdoa, kebahagiaan, kesejahteraan kita dapatkan semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Ilmu yang pertama, lagu baru untuk kawan-kawan yang tinggal di kampung baru. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak mengaji kambing namanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak mengaji kerbau namanya. Nah, kan kerbau tak mengaji. Tadi saya heran juga, sound system ini bagus. Sound system ini bagus, canggih. 10.000 dapat 20, 30 berapa? Yang jujur ya? Tak ingat dah. Tapi tak dapat 5.000 kan? Mahal, mahal. Allah. Tapi canggih-canggihnya mikrofon, sound system yang kita gunakan tuh, tengok speakernya. Masya Allah, bagus tuh. 1, 2, 3, 4. Tadi pada waktu azan dikumandangkan dia tidak menyahut. Perasaan tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tasawutan daripada mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kata mikrofon, itu bukan tugas ai. Itu tugas awak. Awak yang menyahut, awak yang dipanggil, awak yang diseru. Bukan tugas aku. Tugasku tuh bagi suara sedap supaya senang nyaman didengar. Tugas aku kata kipas bagi angin, bukan untuk menjawab salam. Tugas aku kata lampu bagi cahaya. Tugas aku kata ikut untuk bagi sejuk, bukan untuk mengucapkan waalaikumsalam. Oke, bagus. Kalau kita paham dengan bahasa tadi itu, maka kita laksanakan tugas kita, ikut tugasnya masing-masing. Kembali dengan ilmu yang pertama, agar bagaimana dengan kita tidak terbabit kepada kemungkaran. Kemungkaran itu adalah merupakan perangkap setan. Zina perangkap setan, kezaliman perangkap setan, minuman perangkap setan, hubungan bebas pergaulan bebas perangkap setan, riswah perangkap setan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ilmu yang mampu untuk mengantisipasi kita daripada segala kemungkaran. Amal, sebab pada waktu kita amal, pada waktu kita melaksanakan ilmu yang kita pelajari, maka kita akan mendapatkan pembelaan, pertolongan, penjagaan, pelindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita amalkan mampu untuk menangkis, mampu untuk menyelamatkan kita daripada bisikan syaitan, daripada godaan nafsu, dan juga banyak-banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pada perayaan Zikrah Maulidin Rasul yang kita adakan bersama pada malam hari ini di Masjid Kampung Baru, agar bagaimana kita memang betul-betul mampu untuk membuktikan daripada masa ke semasa, daripada waktu kepada waktu, amal ubudiyahnya, pengamalan terhadap perkara-perkara sunnahnya, kebaikan-kebaikannya bukan setakat stabil, tapi semakin hari semakin bertambah, semakin meningkat, sehingga dengan kita layak untuk mendapatkan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya kewajiban, laksanakan tugas kita sebagai manusia yang satu persatu daripada sekian makhluk Allah Jalla Jalaluh. Emas, agar kalian ada duit, agar dengan kalian mendapatkan keuntungan yang banyak. Petrol untuk kita mendapatkan keperluan hidup, makanan, minuman, tanaman, buah-buahan, semuanya telah melaksanakan tugasnya masing-masing. Udara untuk kita hirup, udara untuk kita terbang, udara untuk keperluan, air untuk kita minum. Terserah, ini tidak akan mungkin jadi tiang yang seperti ini indah, cantik dan bagus kecuali dengan kumpulan daripada semen, tambah dengan batu, tambah dengan pasir, tambah juga dengan air, berkumpul. Budaya-budaya kita di masjid-masjid, alhamdulillah hari ini kita ramai. Selalunya kalau dengan pengajian-pengajian, 3 di tembok sana, 4 di tembok situ, belakang hunjurkan kaki, baring meniarap, ada yang sibuk dengan handphone. Begitu gambarannya. Masih belum bebas lagi daripada belanggu handphone. Setan punya kerja sampai pada waktu kita tidur dia kacau kita, sampai pada waktu kita etika pun dia buat agar etika kita tuh jadi rusak, dia buat agar sembahyang kita jadi terganggu.
pula dengan Ebola pada masa PKP atau pada masa Corona. Sabar waktu. Corona. Dapat handphone pula kita di masjid. Itu siapa yang punya kerja sehingga sampai ibadah kita jadi tercemarkan, membuat kita jadi tidak tenang, membuat kita jadi kepikiran. Di antara daripada sebab musababnya musuh kita dalam selimut. Apakah kira-kira handphone kita tembak dengan pistol? Apakah dengan handphone itu kita pecah dan juga kita hancurkan? Tidak, barang berharga. Tapi jangan sampai peralatan yang serba modern atau juga dengan keperluan hidup itu sampai menghanyutkan kita, menjauhkan kita daripada ilmu, daripada amal, dan juga daripada zikrullah. Dah BMW ganti aja situ, nanti beli Porsche baru lagi. Lepas Porsche ganti lagi dengan Jaguar, lepas Jaguar ganti lagi Lamborghini. Lepas tu beli dengan Ferrari, bangga kita kalau pada tempat musik, situ Lamborghini, situ Ferrari, situ ada Lexus, di situ ada BMW, di situ ada juga Rolls Royce, di situ ada Bugatti. Allah, senantiasa subuh-subuh tuh kancil, jintu, jin ifrit, ning bazura, itu aja kereta-kereta ada depan masjid. Mana dengan kereta-kereta mewah tadi itu? Agar kereta itu berterima kasih. Aku modern memang buat kamu boleh sampai secepatnya. Semalam saya tanya kawan-kawan di Kuala Terengganu, dari Kuala Terengganu sampai ke Kuantan, sampai ke dalam berapa jam? Kata mereka dalam 3 jam setengah sampai bi. Tapi rata-rata dalam 160, 170-an. Oh iyalah kalau macam tu. Kalau 120 tak boleh sampai kena 5 jam. Semalam kita daripada Kuala Terengganu sampai ke Anwar Mahabbah di Keluang 5 jam. 5 jam cukup, 5 jam diprediksi sama GPS katanya akan sampai dalam 7 jam setengah. Kami potong dari itu 2 jam setengah. Masya Allah, tabarakallah. Pemandu akhirat betul, Masya Allah. Tidak ingat mati. Ikut dengan mereka geng-geng mereka nih. Memang karena baca syahadat sebelum naik kereta itu, baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Laju. Tapi selalunya yang laju itu yang aman. Yang pelahan itu yang selalu kecelakaan. Ustaz Mahathir pernah dibawa sama Dr. Lukman. Jalan ke Mersing itu banyak kona-kona. Beliau bawa laju. Macam mana kita tidak muntah di belakang kalau tadi biasa. Apa tuh antara kita aja. Masyaallah. Begitu ceritanya. Jadi, masyaallah, atas tujuan apa saja dengan kita beli kereta mewah. Supaya kita sampai ke destinasi dengan selamat, dengan cepat. Kita sekarang bertarung dengan waktu. Kalau kita tidak mampu untuk mengalahkan waktu, kita akan dikalahkannya. Ya Arhamar Rahimin, kenapa keburu-buru pergi ke airport takut kalau ketinggalan pesawat? Kenapa dengan kita berhitungkan daripada sekarang untuk kita pergi ke KL? Sebab target kita, pergi ke, katakan saja ke Kelantan, sebab target kita sudah sampai di Kelantan pada pukul 2 pagi. Tidak ada yang namanya santai, karena kita dikejar waktu. Begitulah dalam kehidupan kita. Sedar, tidak sedar, insaf, tidak insaf, tetap waktu kita berputar, roda dunia kita tuh bergulir tanpa kita sadari ternyata kita sudah berada di penghujung. Saya simpulkan, kameranya, handphonenya, dengan kehendaannya, peralatannya, dunianya, ekonominya, politiknya, semuanya agar bagaimana itu memihak kepada kita untuk kebajikan, memihak kepada kita untuk agama, memihak kepada kita untuk masa depan yang abadi. Ya Allah, Allah takdir. Tadi terpikir, tadi kami selepas minum di lobi hotel tamu, tadi Tuan Haji, rupa-rupanya jalan kaki pun boleh sampai ke sini. Tapi naik kendaraan, kalau naik kendaraan sampai setengah jam baru sampai kemari. Nyebrang dari sana, kalau seandainya ikut kita alang kampung, tengok, kalau aman-aman saja kita nyebrang, tidak mesti selepas lampu hijau dulu. Ini kita bukan Singapura. Singapura karena tunggu hijau dulu baru nyebrang. Jadi dalam hati beruntunglah orang-orang yang duduk di hotel tamu, sebab boleh salat imam waktu berjamaah di masjid Kampung Baru. Yang tidak beruntung siapa? Yang tidak beruntung itu adalah yang dikarantin corona tempoh hari itu.
Saya tuh duduk 3 hari itu. Sempat dikatakan saya positif di Hotel Impiana, katanya positif. Jadi positif, gimana? Sebelum pergi terbang ke KLII udah negatif, swab test negatif. Pada tuh sampai di KLII negatif. Pada tuh dikurung, dikawal ketat sama yang berbungkus manusia berbungkus plastik itu. Tak jumpa siapa-siapa, tak bersama dengan siapa. Masuk bukan daripada pintu depan, bukan dari lobi, masuk daripada pintu belakang. Duduk di hotel pula, makan, minum, tidur, sembahyang. Makan, minum, tidur, sembahyang. Pengalaman saya sembahyang ikut TV kali itu. Boleh tak boleh, tapi fatwa lah. Bolehkah sembahyang Jumat ikut TV? Habis tak pilih macam mana, tak boleh keluar. Masa kuarantin di Jakarta masih boleh keluar untuk sholat Jumat. Sini tak boleh. Tak boleh keluar pintu. Di bel, tet. Buka pintu ada nasi. Manusianya mana? Tak ada. Datang sendiri nasinya. Lepas duduk 10 hari di situ, sebelum keluar buat swab test, katanya positif. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngamuk aku. Gimana tak ngamuk kita? Kita sudah jadi kurung lama. Tak keluar kemana-mana. Beberapa kali swab test negatif, ternyata dipositifkan, bukan positif, dipositifkan. Tak apa hati. Sebelum sampai ke sini, Kak Ina, tolong buat swab test balik. Itu ceritanya sebelum naik ke bilik, di swab lagi. Jadi pada waktu itu, yang kedua, Masya Allah, tabarakallah. Tapi pada masa penantian itu, teringat kita nanti pada hari kiamat. Teringat pada masa amal ibadah kita ditimbang. Teringat pada waktu kita buat dokumen catatan kita masing-masing. Teringat pada waktu kita menyeberang Shiratal Mustaqim. Hati dakduk katanya hasil belum keluar lagi. Nanti tengah malam pukul 12. Tunggu pukul 12 tak keluar, nanti pagi besok. Tunggu pagi besok, tepatnya pada hari Senin pukul 10. Alhamdulillah, semuanya negatif. Boleh keluar 3 hari, tak boleh keluar daripada hotel. Tamu dengar azan saja berkumandang. Ya Allah Rahman Rahimin. Jadi kalau seandainya corona boleh bercakap, kata corona aku pula yang disalah-salahkan. Aku pula yang disalah-salahkan. Dulu pada waktu tadi ke karantin pun tak ada corona pun juga tak ke masjid. Jadi Allah yang punya pasal, jangan kami yang disalahkan. Itu berarti kita zalim kepada corona, bukan corona. Masya Allah tabarakallah. Yang paling aneh, ramai orang kota Kampung Baru yang tidak tahu masa zaman COVID-19, pandemi COVID-19, corona, Ustaz Mahathir beriktikaf di mana-mana. Mereka ditaskil untuk masuk ke masjid-masjid, masuk ke surau-surau, khususnya di Selangor. Masjid-masjid besar. Iktikaf ada yang seminggu, ada yang setengah bulan, sehingga terpaksa masjid ditutup pada saat ketika itu untuk berikan peluang kepada corona untuk beriktikaf. Restoran tak ada corona. Naik pesawat saya berkali-kali pada masa COVID-19, saya balik KLII Jakarta KLII, dan juga pernah ke Langkawi naik boat, himpit, tak ada corona di situ. Dalam boat corona tak ada, dalam pesawat corona tak ada. Dan juga di restoran-restoran corona tak ada. Yang pernah ke Terengganu, kami makan di mana? Dijemput makan oleh pemilik kedai, makan nasi dagan atas tol. Berhimpit manusia di situ. Oh, sih tak ada corona, ada. Corona lagi sedang aktif iktikaf di masjid-masjid. Makanya masjid kita tutup pada saat ketika itu. Itu kan masyarakat. Kita punya takut pada masa pandemi COVID-19. Orang mati pun tak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, harus dikuburkan secara berasingan. Kenapa? Supaya jangan sampai yang mati kena COVID itu menular nanti penyakitnya kepada orang-orang mati yang sudah lama meninggal dunia. Kan tuh gambaran lebih kurangnya seperti itu. Mati, tidak ada mampu, dah mau apa lagi? Kuburkan jadi situ. Doh kena asing, corona asing. Alhamdulillah sekarang sudah bebas. Maka kata corona, kami dah balik dah, kami dah keluar. Kalau sudah bebas, tak ada mas, tak ada vaksin, dos 1, dos 2, dos 3, tak ada semuanya. Tak perlu swab test, tak perlu jolok-jolok. Ada salah satu pakar spesialis dari India, katanya dia begitu, encik saya akan jolok begini katanya. Dia tunjukkan begini. Saya kata di KLII jolok sikit je, katanya tuh tak sah, yang sah masuk semuanya ke dalam lubang itu. Dari mana Hindu boleh tahu sah yang tak sah dengan kita?
Begitulah ceritanya. Alhamdulillah sekarang udah bebas. Jadi belajar, kalian dekat dengan masjid ini, imarahkan masjid, imarahkan dengan amalan-amalan sunat yang walaupun sekedar sunat, tapi dibalik daripada ibadah sunat terantisipasi di kita daripada bermacam-macam musibah. Dengar, untuk kita menghalau penjajah Indonesia setelah lebih daripada 355 tahun baru keluar. Itu musuh yang dapat dilihat dengan mata. Macam mana musuh dalam selimut? Syaitan, hawa nafsu. Macam mana kita untuk mengusirnya? Kalau kita tidak dekat dengan Allah, kalau kita tidak bergelut dengan agama Allah, kalau kita tidak ada target dalam kehidupan untuk mendapatkan ridha daripada Allah, hidup akan terbelenggu dengan bisikan, dengan godaan dan juga dengan gangguan syaitan. Waliyadzubillah. Lepas saya ceramah khutbah di Masjid Wala Trengganu, nama masjid itu tahu, lupa namanya, Masjid Parung, Pengadang Baru. Terus dapat informasi daripada kawan-kawan, sasaran di antara daripada sasaran syaitan agar kita mati dengan sul khatimah. Dia bagi respon bagus. Jadi dia cerita pada masa pandemi COVID-19 8:42, 3 menit lagi. Restoran banyak, mau pikirkan, lepas dimakan. Teruslah, sinilah syarat banyak kawan-kawan, bayar sendirilah. Jadi dari Sabah, cerita ini dari Sabah. Adik-beradik, sanak saudara semuanya terkena COVID-19 dan hampir semuanya meninggal dunia kecuali yang satu. Salah satu daripada adik-beradik itu yang tidak meninggal, saudara-saudaranya sudah meninggal. Di mana dengan yang satu terakhir tadi itu sudah sampai ditidurkan. Sepatutnya juga dengan nasib yang sama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ternyata umur masih panjang, Allah selamatkan. Yang pun selepas ditidurkan, apa yang dia ceritakan tentang bisikan setan yang paling dahsyat pada detik-detik terakhir kita. Dia menyamar, setan menyerupai mak dan ayah, dia menyerupai tok guru kita, dia menyerupai insan yang kita idolakan, dia menyerupai para habaib. Kata dia, jangan mati atas agama Islam, agama yang selamat di situ agama Yahudi. Aku ini datang karena kamu tuh macam sebagai anak kandungku. Aku ini adalah guru mursyid kamu. Aku adalah penasihatmu. Matilah kamu dengan agama Nasrani. Itu bukan setakat cerita. Jadi dengan orang tadi itu pada masa ditidurkan, dalam perasaannya mungkin dalam keadaan nasa, pada saat ketika itu datang adik-beradik yang meninggal karena COVID-19. Satu persatu datang mengatakan, kamu mati Nasrani, kami dah tahu kami dah mati, kamu selamat. Jangan mati atas agama Islam, matilah kamu dengan agama Nasrani, sebab kami sudah mendahului Anda, kami sayangkan awak, kami sayangkan kamu. Begitu dengan bujukan dan juga dengan rayuannya, sampai kepada detik-detik yang mungkin barangkali seseorang itu tidak makan dalam beberapa hari, tidak minum, tenaganya sudah tidak ada, kemampuannya sudah tidak ada, kurus kering, tinggal kulit dengan tulang. Terus dengan serangan yang paling dahsyat daripada syaitan, justru pada waktu dalam keadaan nazar, pada detik-detik terakhir, perkasa diri dengan zikir, banyak-banyak ingat Allah, guna tasbih, tak kisah kalau seandainya ada yang memperi, tak kisah nak diperli-perli tetap kita berzikir. Tidak boleh zikir dengan tasbih, kita gunakan zikir yang dibantu sama China dapatkan kita jenis tasbih digital atau yang hajibun. Jangan pramugara yang memanfaatkan, kita yang menggunakan pramugari hitung penumpang. Untuk apa saja? Supaya kita tidak bagi laluan, tidak bagi peluang syaitan untuk memijak hati kita, untuk menjelma kehidupan kita, agar betul-betul dengan kita bebas, agar betul-betul dengan kita merdeka dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah berikan yang terindah dalam kehidupan kita, berikan umur yang berkah, kehidupan yang berkah, suasana yang berkah, harta yang berkah, politik yang berkah, orang-orang politik yang adil dan bijak, dan juga dengan semua
orang yang terbabit untuk menerima amanah daripada Allah dan Rasulnya, senantiasa selalu mendapatkan bimbingan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufik. Ada sebarang soalan? Silahkan dalam 10 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setan gemuk kecil tadi itu, setan yang gemuk menemani seseorang yang pada waktu makan tak baca basmalah, tak baca basmalah dua waktu minum, tak baca basmalah dua waktu ganti baju, waktu pakai baju. Jadi kata setan yang kurus, aku berteman dengan seorang muslim, minum Bismillahirrahmanirrahim, makan cempedak Bismillahirrahmanirrahim, keripik Bismillahirrahmanirrahim, donat Bismillahirrahmanirrahim. Itu buat setan jadi mampus. Gimana caranya? Banyak-banyak kan Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, cerita sedikit dulu, tunggu. Malam ini ada program lain lagi kah? Tak ada kan? Oke lah. Datu sabar datu ya, tak apa. Oke aja. Oh. Jadi orang itu tahu ngaji dengan saat mahadir. Kalau baca basmalah, maka setan tidak akan ikut makan minum dengan kita. Kalau tak baca, setan akan makan sekali dengan kita. Dia pun wah. Ini satu peluang untuk bagi setan aku ini mampus. Jadi pada waktu di awal makan, dia tak baca basmalah. Makan nasi hala, nasi Bukhari, makan syakap 3 rasa, asam pedas. Tak baca basmalah, tak ada baca doa Allahumma barik Nabi, tak ada langsung ngam makan. Lu makan tak baca basmalah, supaya setan biar ikut sekali makan dengan aku. Pada waktu tengah makan, dah habis makan, baru dia minum Bismillahirrahmanirrahim, minum Bismillahirrahmanirrahim. Orang jadi heran, makan satu pinggan bertambah, tak baca basmalah, minum baca basmalah, kenapa? Biar setan keselak mampus. Ya, sekali makan dengan aku, kan aku tak baca basmalah, dia makan dengan aku. Aku tak pergi dia minum, sebab aku minum baca basmalah, akhirnya dia tak boleh minum. Setan pergi ke kolam, nanti dia minum di kolas itu. Kita pikir apa? Setan itu bukan makhluk yang bodoh, dia pintar, dia boleh tahu cara bagaimana untuk memperangkap kita. Oke bang, silakan bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah amalan-amalan untuk dapat mimpi Rasulullah SAW? Banyak-banyak salawat, amalkan amalan sunnah, senantiasa sebati dengan hukum hakam, senantiasa selalu mengagung-agungkan syair-syiar agama, senantiasa selalu sebati dengan ketetapan hukum hakam Allah Jalla Jalaluh. Ulama mengatakan tidak ada asbab yang paling meyakinkan dan yang paling memudahkan untuk kita bertemu bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada at-tamassuk biddin, berpegang teguh dengan ajaran agama dan juga sebati dengan amalan sunat. Di samping seseorang yang sudah sebati dalam kehidupannya akan senantiasa selalu bermimpi. Jadi salah seorang bertanya macam tu Bang Azri, jawabannya panjang sedikit, berhenti 95 menit. Assalamualaikum Tuan Guru, ya, gimana cara agar aku boleh bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oke, kata Tuan Guru, nanti malam kamu makan tapi jangan minum. Malam makan saja, donat kah, martabak kah, ketiau kah, mie kah, bihun tak kisah, makan apa saja, tapi kamu jangan minum. Besok pagi juga pada waktu kamu bangun, masa kamu sarapan pagi, kamu juga jangan minum, makan saja, sarapan pagi saja. Nah, pada masa kamu makan siang, makan petang, malam berikutnya pun juga usahakan dalam 24 jam kali 2 makan saja, tapi kamu jangan minum. Jadi selepas itu dia pun tidur. Dalam mimpinya dia bermimpi hujan turun, mimpi hujan lebat, mimpi banjir, mimpi hujan lebat, mimpi tsunami. Ya Allah, semuanya mimpinya berkenaan dengan air. Kenapa? Sebab pagi tak minum, tengah hari tak minum, petang tak minum, malam tak minum. Jadi di kepala dia tuh air. Sehingga air datang dalam mimpi, bukan sekadar satu gelas air saja,
dapat air tsunami, banjir, air banyak sungguh. Macam tu juga perumpamannya kalau pada orang tu banyak berpikir tentang sunnah, banyak memikirkan tentang baginda Subati dengan amalan-amalan yang kita ajarkan, akan termimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping banyak-banyak bersalawat, di samping jauhkan diri daripada perkara-perkara khurafat, dan yang paling istimewa lagi, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kesejahteraan yang pasti, itu banyak-banyak bersalawat ke atas Nabi. Kenapa? Ulama mengatakan sebab Allah tidak akan bersalawat kepada orang yang celaka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima man shalla 'alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Orang yang salawat satu kali kepadaku, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kalau satu kali saja salawat daripada Allah, berarti salawat daripada Sang Pencipta kita, daripada yang Maha mengatur, Allah Jalla Jalaluh, kepada manusia yang sejahtera, manusia bahagia selama dunia dan akhirat. Ulama mengatakan karena Allah tidak akan mencurahkan rahmat dan salawatnya kepada manusia celaka. Karena itu perbanyaklah daripada salawat. Mimpi tidak mimpi, jangan sampai hanya kalau tidak hanya dengan harapan, silahkan dengan harapan, tapi kalau pada itu tidak tercapai terus dengan kita patah semangat, tidak. Semakin kita tidak mendapatkan balasan yang adil di dunia, semakin besar balasannya nanti pada hari akhirat. Jadi jangan sampai target utama kita bersalawat adalah agar dengan kita bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pasti dan pasti kita akan dipertemukan dengan baginda. Kalau kita memperhatikan masa mukhatabah kita pada waktu kita tasyahud, itu kita sudah menghayalkan dan membayangkan baginda Nabi ada di hadapan kita. Assalamu alaika, salam sejahtera kepada engkau ya Rasulullah, wa ala ibadillahi salihin, pada masa kita baca tasyahud. 4 menit. Salam wabarakatuh. Masbuk solat jenazah. Ada pendapat mengatakan anda kata kita masuk takbir kedua dan ataupun ketiga pada solat jenazah, kita tak perlu tambah takbir yang ketiga, memerai selesai sampai imam. Itu fatwa yang menyesatkan. Fatwa yang tidak betul. Mana ada macam tu. Orang mati itu ingin mendapatkan doa syafaat daripada kita menyembahyangkan itu dengan 4 kali takbir dan juga dengan 4 macam lantunan doa. Lepas takbir yang pertama baca Fatihah, lepas takbir yang kedua baca salawat, yang ketiga doa kepada si mati secara khusus, keempat Allahumma la tahrimna ajrahu. Jadi diikuti, jangan sampai dikenakan karena kita terlambat sehingga jadi alasan sehingga dengan kita tidak ikut melaksanakan salat jenazah. Yang walaupun kita terlambat datang, kita ada terlambat, tak ada masalah, kita tak perasan yang di situ ada jenazah. Jadi pada waktu salat jenazah dilaksanakan, kita masih sembahyang. Oke, ngebut sedikit, paham ngebut, laju, pecut sedikit, pecut. Bil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, salam. Terus bangkit, berdiri. Imam sudah berada pada takbir yang kedua. Takbir yang pertama baca Fatihah, takbir yang kedua baca salawat. Kita datang pada takbir imam yang kedua. Oke, sengaja aku melaksanakan salat jenazah 4 kali takbir, makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Katakan saja begitu kita takbir, imam sudah takbir yang ketiga. Begitu kita takbir, baru angkat tangan, letak tangan di sini, imam takbir yang ketiga. Kita akan ikut imam, tapi ikut urutan kita. Jadi untuk Fatihah sudah lepas, matang seperti orang yang ruku dengan imam, dapat tumak ninah bersama imam. Oke, imam takbir yang ketiga baca Allahumma ighfirlahu warhamhu. Kita di belakang baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Imam baca Allahumma la tahrimna ajrahu sampai habis. Kita takbir, kita baca Allahumma ighfirlahu warhamhu. Imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita baru 3 kali takbir, tambah takbir yang keempat. Macam seperti masbuk, tidak ada perbedaan. Masbuk sebagaimana ada pada waktu kita sholat, juga ada masbuk pada waktu kita melaksanakan salat jenazah. Katakan saja kita takbir pada takbir imam yang keempat.
Imam takbir, Allahumma la tahrimna ajau, kita datang Allahu Akbar, kita baca Fatihah, bukan ikut bacaan imam, kita baca Fatihah. Imam selepas baca Allahumma la tahrimna ajau, imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai habis, Allahu Akbar, Allahumma ighfirlahu warhamhu sampai habis, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, selesai, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dipecot, jangan ngebot, jangan laju, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tarawih yang tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim, talin, amin, Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahiyatul rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu malaikat saja tak boleh catat. Maju sangat. Habis bang, ada soalan satu. Oke, silakan. Ahli surga insyaallah, amin. Beliau tuh doakan Nabi agar masuk surga, Abi juga doakan beliau agar semuanya juga masuk surga. Jangan tak syok kita masuk surga kalau duduk sendirian. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita dianjurkan berbanyak salawat. Ya. Apakah kita bersalawat itu karena ada hajat kita, atau yang terbaik semata-mata karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semoga kita berada berdekat dengan Rasulullah. Amin. Minta penjelasan. Oke, jadi Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aksarukum alayya salata. Orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Minta waktu dalam 3 menit untuk kita menganalisa bagaimana dengan berkah salat dan salam segala-galanya jadi mudah. Mudah untuk mendapatkan jabatan, mudah untuk kita mendapatkan rezeki, kesehatan, keafiatan, ketenangan, keamanan, kesejahteraan. Boleh kita pastikan segala-galanya akan jadi mudah bagi orang yang senantiasa selalu bersalawat. Yang walaupun yang semacam itu masih pada peringkat nomor 2, peringkat ikhlas yang teristimewa, tidak ada tujuan, hanya semata-mata sebagai luahan rasa mahabbah, luahan rasa cinta kita kepada baginda kita. Disuruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan bersalamlah kamu kepada baginda. Nabi kita bersabda, aksiru, malam Jumat, siang hari Jumat, perbanyaklah. Tapi kalau seandainya ada nawaitu, ada tujuan agar murah rezeki, panjang umur, sehat afiat, sebab memang daripada hadis-hadis pun juga menjanjikan semacam itu. Orang yang paling dekat tempatnya dengan aku nanti pada hari kiamat, orang yang paling banyak salawat tuh. Jadi mungkin saja tujuan kita agar kita menjadi manusia yang paling dekat. Oke, insya Allah mungkin hanya beberapa orang saja. Kalau dengan seumpama kita nih pernah tak? Tapi semuanya pernah tak kalian berkumpul dengan yang beri Pertuan Agung Sultan Abdullah Pahang? Siapa yang sudah pernah terkumpul? Belum pernah. Kita pun tidak kejawab. Yang semasa dengan kita pun kita belum pernah terkumpul. Apalagi kalau yang berbeda waktu. Semasa dengan beberapa sultan, semasa dengan beberapa presiden, tapi ternyata dengan kita juga tahu diri, kita tidak pernah terkumpul dengan mereka. Ternyata salah satu daripada amalan yang dengan kita yang walaupun beda waktu, zaman beliau dengan zaman kita sekarang sudah tidak kurang daripada 400 tahun. Kita tidak pernah terkumpul, kita tidak pernah berjuang, tidak pernah mendapatkan nasihat secara langsung daripada Rasulullah SAW. Tapi pada hari kiamat nanti ternyata kita boleh menjadi manusia yang paling dekat. Kalau kamu dengan insan yang tidak pernah terkumpul dengan Anda saja boleh terkumpul dan menjadi orang yang paling dekat dengan beliau nanti pada hari kiamat, apalagi kalau hanya untuk urusan duniamu. Jadi sebagaimana dengan insan yang kita tidak pernah terkumpul, dengan insan yang berbeda jarak waktu yang cukup lumayan jauh, martabat yang berbeda, kedudukan yang berbeda, segala-galanya yang berbeda, perbedaan yang sangat ketara. Beliau Nabi dan Rasul, kita tidak lebih daripada abdun min ibadillah. Ternyata kita boleh bersama baginda nanti pada hari kiamat. Aksarukum alayya salatan
itu akan bersama baginda akrabukum minni manzilatan. Kalau boleh terhimpun dengan baginda berarti tidak mustahil, bukan merupakan suatu perkara yang aneh. Kalau orang yang banyak bersalawat di dunia boleh terkumpul dengan duitnya, terkumpul dengan hartanya, terkumpul dengan jabatannya, terkumpul dengan kedudukannya, terkumpul dengan kesehatannya, asbab musabab yang walaupun mati berubah menjadi khinzir atau menjadi babi, anak jadi risau, bimbang, takut, ya Allah malunya kalau begini keadaannya macam mana nanti pada waktu dimandikan. Syukur zaman kita sekarang ada tanah kubur, orang-orang yang bermasalah ada problem seperti itu teratasi dengan doa daripada pemain film tanah kubur, langsung berubah jenazah yang muka hitam itu jadi ceria, jadi putih, menjadi astagfirullahaladzim. Datu tak nonton datu film itu datu tanah kubur datu karena tahu lah datu. Jadi siapa sebetulnya Pak Adi. Kita istighfar. Astagfirullah. Ya, secara seketika Allah kabulkan doa daripada pelakon tadi tuh, luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Doa guru di masjid berkali-kali Allah tidak pernah kabulkan. Jangan terlalu serius sangat lah, astagfirullahaladzim. Gitu ceritanya. Jadi anak jadi bingung, Allah sedih. Gimana nasib ayah jadi seperti itu. Akhirnya dibalik daripada kesedihan itu anak itu tertidur. Cerita itu masyhur dalam kitab Abdul Salawat, Syahadatul Darain, Jilal Afam dan lain sebagainya ada disebutkan. Pada masa tertidur seperti berjumpa dengan seorang berpakaian serba putih, berjubah putih datang menyikap dan membuka kain tutupan muka orang tua dan diusap daripada muka ke bawah. Dengan usapan macam itu daripada yang berjubah putih tadi itu berubah total, si mati yang hitam yang menjadi khinzir tadi itu menjadi ceria dan putih. Jadi pada masa itu dalam mimpi ditanyakan, awak siapa? Aku adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua Anda sebelum tidur dia berselawat sebanyak 100 kali terlebih dahulu. Berkat dengan salat orang tadi itu baginda berikan syafaat, boleh mendapatkan kesembuhan, boleh mendapatkan keperluan, boleh mendapatkan kesehatan, boleh mendapatkan jawatan dengan berkat salawat. Bagaimana tidak di akhirat yang dengan dimensi kehidupannya sudah jauh dalam berapa juta kali ganda lebih besar daripada dunia, kita boleh terhimpun dengan baginda. Takkan dengan yang lebih murah daripada baginda dengan kita dijauhkan. Wallahu a'lam. Dah terlajak jauh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sama-sama baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fina wa la minna wa la hawalaina syaqiyya wa la mahruma wa la ambabika matruda. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.